sudah hadir di sini Pak, sudah mendaftar di kelas saya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semua bisa sukses ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung aja, nggak usah panjang lebar. Kita gas ya, kita gas dengan materi kita pada kali ini ya. Jadi teman-teman sekalian, nah ini untung besar dari produk digital. Loh, kok iso Mas Ali? Kok bisa Mas Ali itu untung besar? Bisa Pak, untung besar gitu loh. Nah, tapi nanti teman-teman jangan jangan nganu ya, jangan apa namanya, jangan khawatir ya. Saya itu paling sering dibilang ujung-ujungnya jualan e-book, waduh, ujung-ujungnya jualan kelas gitu ya. Betul ya, pernah lihat komen seperti itu enggak? Gitu. Pernah lihat seperti itu? Enggak apa-apa ya. Eh, Sering ya. Salam Ibu Yuni Tangerang ya. Sering ya. Wah, harus tahan mental tuh. Harus tahan mental. Kenapa kok begitu? Ya, karena sebagian orang memang tidak bisa menerima ilmu. Ya, tidak semua orang itu apa namanya? Boso Jawa itu nyandak gitu. Nyandak itu mikirnya nyampe gitu. Tidak semua orang seperti itu. Ya, itu wajar. Apalagi semakin populer ya. Nanti Bapak Ibu kalau juga semakin populer juga merasakan hal yang sama dan itu adalah hal yang wajar ya. Enggak masalah ya. Saya itu enggak masalah mau dicibir, mau dinyinyirin apa segala macam, no problem gitu. Loh kenapa Mas Ali kok no problem? Mas Ali sekuat itu kah? Enggak sekuat itu saya itu, jujur. Kenapa saya itu tahan gitu ya? Sudah bertahun-tahun dinyinyirin orang segala macam. Kok tahan Mas Arli? Yo tahan toh. Kan ada yang transfer. Kalau dinyinyirin tapi nggak ada yang transfer lah itu nggak tahan. Setuju teman-teman? Setuju. Dinyinyirin tapi banyak yang transfer. Wah itu Alhamdulillah ya. Cocok ya? Cocok ya? Nggak apa-apa. Semakin populer tuh semakin dinyinyirin. Tapi yang transfer ya semakin banyak. Oke kita lanjut ya teman-teman sekalian. Nah langsung aja saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Nanti ini e-book saya yang paling sederhana itu yang ini loh. Wah, yang tak gede ini. Shred 30 hari bebas hutang. Jadi e-book 30 hari bebas hutang itu adalah e-book yang terjual sampai 1,6 miliar. Jadi e-book itu saya tulis tahun 2015 ya. Dan ada kisahnya nanti. Jadi ceritanya e-book itu kan banyak orang ya, Mas Arli enak sudah terkenal gitu ya. Enggak juga Bapak Ibu. Saya nulis e-book 30 hari bebas hutang. Terus kemudian saya bikin acara seminar gratis 30 hari bebas hutang. Jadi e-booknya dulu saya jual 185.000. Tak jual gitu, dapat uang kan. Terus saya sewa gedung. Saya gratisin seminar 30 hari bebas hutang. Waduh. Manfaat Bapak Ibu? Manfaat. Besok saya jualan lagi, saya bikin seminar lagi gratis 30 hari bebas hutang. Seminarnya itu dari pagi sampai malam gitu. Tak bedah semuanya. Orang curhat utang dari situ Bapak Ibu. Saya dikenal sebagai ahlinya melunasi hutang. Nggak sangar tuh, betul nggak? Padahal itu saya cuma cerita pengalaman saya di dalam e-book tersebut yang saya kemas menjadi 30 hari bebas hutang. Kok iso 30 hari sih Mas Arli? Lah iya, memang proses saya melunasi itu 30 hari. Apa yang dilakukan Mas? Sebagian besar dalam 30 hari itu apa? 30 hari itu saya sebagian besar itu mengatur pola keuangan saya yang salah, kemudian menjual semua yang saya punya, ya meskipun hari itu sampai minus ya toh. Terus kemudian saya ceritakan bagaimana saya pulih sampai kemudian di tahun 2012 saya dapat omset ya 1,4 miliar dari bisnis saya. Saya ceritain juga di situ di seminar saya ceritain. Jadi kisah hidup saya ceritain ke banyak orang lewat e-book dan lewat seminar-seminar gratis saya. Wah, dari situ Mas Arli Kurnia jadi terkenal tuh. YouTube-nya naik terus ya, terus segala macam. Terus akhirnya saya pakai Instagram, sekarang pakai TikTok gitu. Jadi sekarang setiap kali ada sosial media baru gitu, TikTok misalnya. Terus saya buka akun TikTok der langsung yang ikut langsung banyak banget. Ya itu gara-gara awalnya adalah dari setelah saya menulis e-book ini banyak yang baca, banyak yang beli, banyak yang ikut seminar saya. Bahkan saya sediakan itu
Jadi saya itu kalau nulis gak cuma nulis ya, saya nulis, saya bikin seminar gratisnya, terus orang datang curhat utang pada saat itu, saya layani Bapak Ibu. Wah, sampai rumah itu, padahal saya masih kontrak saat itu. Ya, ketika saya masih kontrak, orang datang silih berganti ya, wah enggak apa-apa, tak layani. Kenapa? Saya menguji ilmu saya udah nulis toh. Wah, padahal saya utangnya itu sebagian besar leasing. Sing datang itu utang saya 400 juta pada saat itu. Sing datang mulai dari utang 10 juta, 20 juta masih enteng, saya bisa jelasin. Tapi mulai datang utangnya 1 M, 2 M, sampai yang paling gede itu 60 miliar. Apa gak mumet tuh? Sampai nyariin saya. Ya, tapi ya enggak apa-apa, kita eh, apa namanya kita bedah sebisanya. Ada sampai orang itu perusahaannya hampir bangkrut, punya usaha server pulsa dia hampir bangkrut ya. Dia juga supplier, usaha properti juga. Wah, datang ke saya, Mas Arli, saya mau curhat gini 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 segala macam. Oke Pak, mana orang keuangannya? Bedah keuangannya sama saya. Sampai bedah keuangan orang tuh saya, gitu. Sampai segitu. Ya, padahal dulu belum musim ChatGPT ya. Jadi kudu mikir tuh pakai kalkulator. Aduh, aduh. Wah, saya 7,2 M Mas Ali, mohon doanya. Waduh, Mister Egi, waduh, jangan curhat. Kita ngomong e-book dulu ya. Kita ngomong e-book dulu. Oke, teman-teman sekalian, eh, maksud saya apa saya ceritakan ini? Jangan sepelekan sebuah tulisan. Ya, tulisan itu bisa jadi sampah, Bapak Ibu. Bisa jadi sampah. Ketika tulisan itu tidak bermakna, tidak bermanfaat untuk orang lain. Tetapi ketika tulisan itu menginspirasi orang lain, ketika tulisan itu ada strategi yang bermanfaat untuk orang lain, satu, Anda bisa dapat uang, yang kedua, Anda bisa dapat pahala. Sampai sini clear dulu teman-teman. Makanya saya terus menulis, saya terus berbagi. Wah. Sampai sini cocok dulu enggak? Komen yuk, komen, komen. Cocok enggak sampai sini? Ya, cocok ya? Oke. Nah sekarang, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari mana? Teman-teman, kita harus mulai dari sebuah problem. Ya. Tapi ngomong-ngomong, minggu lalu saya dan tim nulis e-book, menerapkan ilmu ini. Loh, kan saya itu udah lama ndak nulis ya. Udah lama ndak nulis. Kalaupun nulis biasanya saya gratisin. Ya ini kayak lebih mahal, lebih laris, ini gratis. Gerakan anti krisis itu gratis dan ada puluhan e-book saya itu gratis. Tak gratisin ke teman-teman. Itu banyak banget tulisan saya tak gratisin. Yang nyusun saya, ada yang nyusun tim saya itu tak gratisin banyak banget. Udah lama banget saya ndak nulis e-book. Kemarin, wah aku kalau lama ndak nulis, terus tidak membuktikan ilmunya, waduh, eh, nanti nggak tajam lagi gitu. Nah, akhirnya minggu lalu, tepatnya hari Jumat kalau nggak salah, saya nulis lagi Bapak Ibu. Saya nulis lagi dan 5 hari ini tulisan saya itu kemudian saya jual. Mau tahu hasilnya? Mau tahu hasilnya? Dalam 5 hari. Yang mau tahu komen mau tahu. Nek mau tahu tak bukain. Ini asli. Mau tahu? Mau dong. Biasanya di angkatan sebelumnya nggak saya pamerin ya. Tapi ini kebetulan, biasanya saya nggak nulis gitu. Tapi ini kebetulan saya nulis, kita tes nih ya. Mantap ya. Saya itu kemarin nulis, ceritanya nulis 2 e-book. Satu e-book menjawab pertanyaan reproduksi. Waduh. Terjual 4 biji. Waduh. Ini e-book panduan menabung emas. Anda lihat nih, terjualnya berapa? 591 tanpa iklan. Harganya 50.000, total terjual 28 juta dari tanggal 12. Ini tanggal 16. Mantap enggak kira-kira? Mantap enggak? Mantap? Ini real time ya, real time ya. Oke, ternyata masih ampuh juga Mas Arli gitu ya. Mas Arli. Nah, kabar 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 baiknya, e-book ini, e-book ini ya toh, saya nulisnya cuman daftar isinya, sisanya dikerjakan sama tim saya, ada Mbak Saroh, ada kawan-kawan itu, digarap dalam waktu 1 hari. 1 hari, garapnya 1 hari, terus langsung kita launching, kita jual gitu. Ya e-book yang kemarin saya buat yang pertama itu cuman laku 4, yang satunya laku segini. Terus akhirnya saya fokus sama yang laku segini. Jadi ini pelajaran berharga ya buat teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas di belakang bahwa
nggak mesti seorang Arli Kurnia jualan langsung laris. Saya jual nih, saya share ke ribuan orang ya, ribuan traffic, lakunya cuma 4. Ya sudah. Ini padahal yang laku 4 ini ada yang saya iklankan, ini ada yang saya iklankan. E-book ads ini saya iklankan laku 1. Ya boncos ini. Iklannya 200.000 kok laku 1 gitu. Terus ini nggak saya iklankan, saya share di sosmed, di WA saya, laku 4. Wah. Tapi terus nganu apa namanya? E-book yang ini sama sekali tidak diiklankan, laku 500. Mantap ya. Oke, wes tak pamari sedikit aja Bapak Ibu. Nanti pengen nanti itu. Oke, kita lanjut nih teman-teman sekalian. Nah, saya mau tanya nih. Saya mau tanya, 30 hari bebas utang pakai iklan Mas. Dulu sempat pakai iklan, tapi dulu banget ya. Dulu banget. Sekarang sudah saya gratisin. Nanti kita gratisin di grup ya. Saya gratisin itu e-book saya yang laku 1,6 M gitu biar dipelajari. Nah, kalau itu nggak pakai apa namanya, nggak pakai ChatGPT, itu nulis asli itu. Kalau ini saya ajarin Anda pakai ChatGPT supaya sehari jadi. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama, saudara sekalian mesti paham. Sebetulnya kita nulis itu yang laku itu yang seperti apa sih? Yang laku itu Bapak Ibu, yang berawal dari problem. Oke, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk berpikir sejenak. Pikirkan satu jenis problem dan kemudian tulis di komentar. Pikirkan satu jenis problem kemudian Bapak Ibu tulis di komen. Yuk tulis yuk. Satu problem aja. Pak Vladimir lagi. Pak Fadil Amir. Belanja online oke. Belanja. Problemnya apa Pak? Hutang online. Nah, gaji segitu-gitu aja. Masalah duit Mas oke. Ada lagi. Mumet uang. Susah jual produk. Jualan e-book. Jodoh. Jodoh susah juga. Mendidik anak. Oke. Nah, saya bentar. Depresi banyak utang. Oke. Bentar. Saya mau tanya sama Anda. Itu masalah siapa? Itu masalah siapa? Itu masalahnya siapa? Masalah Anda apa masalah banyak orang? Masalah pada umumnya, Bu Irin. Masalah siapa tuh? Banyak orang. Banyak orang apa masalah Anda, jujur? Banyak orang, serius. Anda dan kita. Masalah saya juga. Oke, teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu ke Anda. eh Seperti apa sih e-book yang laris? Ini catat baik-baik ya. E-book itu berawal dari masalah, kemudian Anda kasih solusinya. Yang jadi problem adalah kalau Anda masih bermasalah di situ, gimana tahu solusinya? Betul? Betul teman-teman? Sebagian besar orang ya jauh dari profit. Kenapa? Karena terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Ketika saya tanya masalah, banyak sekali orang yang kepikiran itu masalah yang dialami. Tapi bukan masalah yang pernah dia selesaikan. Yang kemudian orang banyak itu punya masalah itu. Ketika saya menulis 30 hari bebas utang, jaraknya, saya lunas utang tahun 2012. Kemudian saya merintis usaha, 2012 itu saya dapat duit banyak, 13, 14, 2015 baru saya nulis e-book. Dan saya menceritakan kisah saya di tahun 2012. Jadi recall lagi. Ya. Dan saya sudah menyelesaikan masalah itu. Nah, lah masalahku belum selesai. Problemku belum selesai. Terus gimana? Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Berarti jangan milih itu. Kenapa? Nanti ketika Anda menjual, Anda bingung tuh. Ya. Nah, jadi tulisan laku itu berawal dari masalah sendiri dan berhasil membawa solusi, Pak. Yes, betul sekali. Kalau saya sudah lunas utang, maka saya akan nulis e-book bagaimana caranya melunasi utang-utang saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kalau masalah utang. Kalau saya berhasil
bikin anak saya yang rewel, cuman pakai metode saya. Dalam waktu 5 detik, yang rewel langsung tenang. 5 detik. Menarik enggak untuk tulisan tuh? Menarik sekali, karena banyak sekali orang tua anaknya tantrum. Oke, nah itu tentang masalah anak. Terus apalagi masalah, nah nanti kita akan gali ide. Kenapa? Karena ide ini yang menjadi kendala utama teman-teman sekalian. Betul enggak? Betul enggak? Ide ini menjadi kendala utama bagi semua peserta saya. Betul teman-teman? Jawab di komen loh. Respon ya, di komen ya. Nah, sekarang saya akan membantu. Untuk malam hari ini, saya jamin Anda nanti tidak lagi kesulitan ide. Ya kan tadi kan udah tahu Mas Arli bikin e-book ya. Wah, hasilnya lumayan tuh gitu. Nah, kira-kira berapa sih penghasilan yang mungkin bisa Anda dapatkan? Ya. Kita lihat dulu ke sini ya. Ini saya punya kalkulator target e-book. Ini nanti di-share di grup ya. Nah, enggak usah khawatir. Pertama, supaya semangat nulisnya, tentukan targetnya dulu. Pak, Bu, coba berapa income bulan ini yang paling realistis, yang ingin Anda dapatkan? Komen yuk, dari e-book. Anda berharapnya dapat berapa nih? Kita coba hitung. 20 juta, 2 juta, 5 juta, oke. 5 juta, 7 juta, siap. Oke, kita ambil tengah ya. Ada yang 20, ada yang 50. Oke, kita ambil tengah nih. Target bulanan 20 juta. Oke, kita tes ya. 20 juta. Yes. Nah, kalau target bulanan 20 juta kita tulis di kalkulator ini, harga e-book untuk pemula, Mas Ali kemarin jual berapa sih yang laku laris kemarin di harga 55.000. 55. Nah, inilah 56 Mas, 5. Nah, 55. Oke. Kemudian dari sini kita lihat nih, total buku yang terjual ya kalau 55.000 ya, pengen duit 20 juta, maka harus menjual 364 e-book. Berarti per hari minimal harus laku 12. Sampai sini paham? Nah, kemudian, Mas, aku nek jualan sendiri sosmedku kurang aktif. Oke, saya perlu bantuan orang. Siapa? Bikin affiliate. Wah, affiliate kasih fee no. Fee affiliate, oke lah, tak kasih fee affiliate. Berapa persen nih? Wah, misalnya tak kasih gede 50%. Gede men Mas, 50% Mas. Nah nanti saya dapat duitnya sedikit. Ada. Oke, wah, berarti wah ini target bukunya jadi lebih gede Mas. Tadi 300 sekarang jadi segini. Penjualannya harus 24 loh. Kan sekarang kan yang jual affiliate. Kalau nol ya susah. Tarik, Anda butuh berapa affiliate? Misalnya Anda pakai 20 affiliate nih. Ada 20 orang yang aktif menjualkan e-book Anda. Berarti proporsi penjualan via affiliate 100%. Anda gak jualan sama sekali, yang jualan affiliate atau 80%. 80% itu berarti Anda jual 20%, affiliate jual 80%. Cara pemasaran bagaimana? Gampang. Pakai WhatsApp aja bisa. Ya. Kalau affiliate-nya banyak, pakai WhatsApp semua, itu jalan. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yang penting bukunya bagus. Sistem affiliate kayak apa? Nggak usah khawatir Pak, sudah ada platformnya. Anda nggak usah bingung tentang itu. Satu-satu ya, bikin e-booknya dulu ya. Ini targetnya dulu. Nah, kemudian neto penjualan 27 ya. Kemudian total e-book jual sekian, berarti buku terjual per hari harus sekian. Target affiliate per bulan 30, target affiliate per harinya cuma satu. Jadi kalau ada affiliate jualan satu e-book satu hari, itu Anda akan mencapai penghasilan 20 juta. Oh, mantap. Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Simpel sampai sini? Simpel sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jadi semakin banyak affiliate-nya,
Affiliate itu bikin status sehari 2 kali, 3 kali, laku satu, rutin 30 hari dapat Anda 20 juta. Oke, masuk akal ya. Nah, sekarang kita mulai belajar bikin e-booknya. Kita mulai dari ide dong. Loh, Mas, aku nggak duwe ide, tak apa-apa, pakai chat GPT. Pakai chat GPT sebentar. Nah, ini chat GPT-nya. Saya tambah satu. Nah, hmm. Sudah bisa chat GPT? Sudah punya chat GPT? Pakai ini harus pakai chat GPT loh ya, harus pakai AI loh ya. Ini saya tutup dulu, close, biar enak nanti. Bentar, saya tata dulu. Ini di sini ada problem finder. Oke, ini ada problem finder. Jadi teman-teman, halaman cover santai, halaman cover pakainya Gemini aja nanti gampang tuh. Nah, santai. Yang penting isinya. Nah, pertama kita lihat dari problem. Lah, aku nyari problemnya gimana Mas Ali? Simple, simple. Yang pertama di sini sudah ada softwarenya ya. Softwarenya ini problem finder. Ini akan menyesuaikan dengan bidang-bidang yang Anda itu mungkin dekat dengan Anda gitu ya. Oke, ini pilih nih nanti ditulis aja nih ya. Gendernya pria, usia misalnya 45 tahun, status menikah dengan sudah anak ya, ada anaknya, domisili Solo misalnya, profesi aktivitas utama bisnis, pendapatan rata-rata lingkungan, ini bukan pendapatan Anda, ini pendapatan lingkungan Anda. Lingkungan Anda itu rata-rata ya menengah ke atas kalau saya di sini ya. Hobi minat utama misalnya touring, ya, main musik misalnya, bass. Oke. Lingkungan terdekatnya siapa? Pasangan ya, ada pekerjaan ya, IRT misalnya. Ya, hobi hobi eh, gym misalnya, padel misalnya. Anak SMA kelas 2 wanita misalnya. Terus ada lagi siapa-siapa lagi gitu ya. Orang tua ini bisa ditulis bisa enggak, semakin Anda tulis semakin komplit nanti. Nah, kemudian gaya bahasa gini ya, fokus, kategori opsional, biarin aja. Udah generate prompting. Nah, muncul kan promptnya di sini, copy. Kenapa? Pakai ChatGPT itu yang paling susah tuh apa? Bikin promptnya, ngetiknya ngetik apa? Daripada ngetik sendiri ini ada komplit formatnya sudah, di copy aja, buka ke ChatGPT, masukkan di paste di sini. Jelas sampai sini? Kita enter. Sudah. Terus tinggal ngopi sebentar. Bismillah. Tuh, jalan sendiri tuh. Tadi susah kan bikin problem kan? Problemnya apa? Ketemu satu itu pun problemnya sendiri kan gitu. Ya, ini adalah problem-problem yang ada di Anda dan lingkungan Anda. Ada satu problem yang Anda alami atau Anda lihat setiap hari. Nanti bagikan link-linknya Mas Yano ya. Nggak usah khawatir, Pak Farid, Pekanbaru, siap. Wes nggak usah khawatir, tak kasih semua nanti ya. Kasih semua. Sulit menemukan orang yang benar-benar bisa dipercaya dalam bisnis. Waduh, ini banyak loh orang yang dikhianati orang. Nah, tim kreatif kurang relevan. Ini masalah bisnis nih. Wah, ini akan create berapa nih teman-teman sekalian? Dia akan create 100 problem. Ya, dia akan create 100 problem. Mantap ya. Sulit ngatur keuangan pribadi ya. Nah, ini kadang bercampur tanpa sadar. Banyak kan yang gitu kan? Misalnya nih, beli barang online tidak perlu, merasa kurang waktu me time, ya, yes, macam-macam gitu. Ini ada 100 ini. Nah, misalnya saya milih salah satu problem ya. Ini. Karyawan tidak masih penjualan. Mana nih?
Delegasi hasil berbeda. Tadi ada yang bagus kok. Nah ini nomor dua nih misalnya. Sulit menemukan orang yang benar-benar dipercaya. Nah, ini problemnya. Dapat problem toh tak copy. Jelas ya. Dapat problem saya copy. Terus kemudian ini ada lagi generator prom yang berikutnya. Daftar problem. Nah, problemnya tak kirikan. Ya, tak paste di sini problemnya. Terus kemudian target audience misalnya pengusaha, pengusaha. Kemudian jumlah judul problem saya minta 10 ya. Sudah oke, generate prompt. Nah, sampai sini saya copy lagi. Sampai sini copy ya. Terus kemudian saya paste di sini. Fitur yang sama bisa pakai bahasa Inggris nggak Pak? Maksudnya yang mana? Yang tadi. Tadi aplikasinya sudah bahasa Indonesia itu gitu. Kalau ChatGPT bahasa Inggris bisa. Nah ini. Ini judulnya, capek ganti karyawan. Ini cara biar bisnis jalan tanpa harus diawasi. Waduh, kayaknya bagus nih. Ya, mantap ya. Nomor satu nih bagus ya. Nah, setelah ini tinggal ngetik ke ChatGPT. Saya suka nomor satu. Buatkan daftar isinya. Pastikan isinya bermanfaat dan detail. Penuh strategi, sertakan juga wes gini aja deh, gak usah rumit-rumit. Sudah, daftar isinya jadi. Gampang Bapak Ibu. Nanti kalau nggak paham, diulang lagi videonya ya. Nanti saya share juga di grup ya. Hmm. Ketemu problemnya, dan ini langsung ketemu ya. Capek ganti karyawan. Ini cara biar bisnis jalan tanpa harus selalu diawasi. Manfaat kalau untuk pengusaha, judulnya. Kenapa orang selalu rajin di awal, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Manfaat ya. Oh, SOP. Oh, sistem kontrol tanpa menjadi polisi, misalnya. Menemukan orang yang tepat. Langsung nulis ke bab 8. Mantap ya. Gampang kok. Kenapa? Karena tadi sudah ada toolsnya ya. Karena tadi sudah ada toolsnya, terus kemudian tinggal kita tulis. Nah, untuk menulis ya sambil kita eh, apa tutup, bentar, saya mau open juga. Mana nih? Saya mau open juga. Nah, ini ya. Kita buka doc. Wah, ini buku-buku yang baru saya nyusun lagi nih satu nih. Ini keren banget nih Bapak Ibu. E-book ini baru saya susun. 17 strategi modal tanpa bank, tanpa investor. Oh, mantap ya. Mantap ya. Oh, ini bongkar rahasia permodalan nih. Oh, mantap ya. Saya tak bocorin e-book terbaru saya, belum belum terbit ini. Oh, jadi bisa bisa nanti mau saya launching juga. Nah, oke. Sekarang ini saya buka Google Doc, kemudian kita buka lagi ChatGPT-nya, buka lagi ChatGPT-nya. Ini tinggal kita copy dulu, ya. Terus kita paste di sini. Seret. Dapat kita daftar isi. Hmm. Nanti judulnya bisa diganti-ganti ya. Judulnya bisa diganti-ganti.
Nah, ini daftar isinya dulu. Dah kita rapikan, bonus materi. Nah, bisa juga kasih bonus materi nanti aja. Spreadsheet mentoring tim harian. Wah. Checklist 20 tanda tim sudah bisa jalan tanpa kamu. Template rencana delegasi 7 hari. Oh, sudah kasih bonus materinya sekalian. Oke. Nah, sekarang kita akan menulis bab satu. Caranya sederhana sekali. Jadi sini, gimana caranya nulis bab satu? Ya. Jadi ceritanya mencari kerangka berpikirnya ya Pak. Betul, kerangka berpikirnya dicari dulu sampai sampai ini kan, sampai habis ya. Ada 8 bab di sini misalnya. Kalau kurang panjang, Anda bisa, kalau kurang panjang Anda bisa minta tambah ya. Contohnya gini, generator prom tadi dari mana? Generator prom itu saya yang bikin, itu punya saya, dan saya mau kasih untuk Anda di grup. Setuju ya? Setuju ya? Nanti kita ada tanya jawab juga. Ini saya selesaikan dulu ya teman-teman. Nanti saya kasih semua di grup. Terus nanti juga kita bimbing ya di grup ya. Nggak usah khawatir. Yang penting Anda nanti belajar nulis sebaik mungkin ya. Nah, bukan belajar nulis, belajar ngeprom. Nah, misalnya nih, kok kayaknya bab 8 kurang ya gitu. Misalnya nih ya, tambah lagi sampai bab 10. 8 toh, Anda tambahin 2. Nah, misalnya kurang, Anda minta tambah. Sampai sini jelas, saya tuh ngajarin Anda pakai ChatGPT dengan cepat dan simple. Ya, ini bab 10 nih. Kenapa masalah ini tidak pernah selesai? Ubah cara pimpin, bukan tambah orang. Oke. Nah, ini dia tulis dulu sampai bab 10. Mantap Pak, pasti berguna banget jalan pintasnya ini lewat generator. Iya dong. Nah, ini bisa dilakukan yang free atau berbayar. Yang free bisa. Tapi kalau ditanya Mas Arli pakainya yang apa? Yang berbayar. Kantor saya selalu pakai yang berbayar, teman-teman. Gitu. Tapi kalau Anda mau nyoba dulu yang free, boleh, bisa. Gitu ya. Cuman ya ojo banget-banget lah gitu. Kalau saya sih, lebih baik saya itu tidak ada kendala nanti ketika menggunakan. Maka saya selalu pakai yang berbayar. Oke, ini sampai bab 10 tak copy dulu, taruh di sini, paste ini. Kontrol A, paste. Nah, dia udah nambah sampai bab 10 ya. Leadership era digital, mantap sekali. Bonusnya, ada bonusnya. Oke, hapus dulu yang paling belakang, hapus dulu yang sini. Hmm, hasilnya beda Mas. Sebetulnya mirip ya. Karena yang free itu sudah bisa ChatGPT 4, sudah bisa yang 5 kalau nggak salah, yang free pun. Biasanya cuman lambat, atau mungkin untuk gambar terbatas sekali gitu ya. Ada batas limit harian, betul. Ya, ada batas limit harian. Daftar pustaka real apa kena plagiat? ChatGPT itu tidak plagiat, ini nulis. Ya, dia tuh nulis dari permasalahannya ditulis sama dia. Jadi plagiat itu kan mengcopy dari orang ya. Nah, jelas ya teman-teman. Mungkin Anda baru mengenal pertama teknologi ini, jadi masih belum paham. Tapi nggak apa-apa. Ya, terus gimana caranya nulis bab satu? Oke, sekarang tulis bab satu secara detail dengan gaya orang berbicara seperti itu. Udah nulis dia bab satu. Bab satu. Wah, langsung nulis. Akhirnya tahu memperkecil. Iya Pak, pakai AI jangan inilah. Oh, tapi dia masih kayak puisi ya. Nah, gini ya. Wah, jelek nih tulisannya. Nah, kalau tulisannya jelek, wah, dia jelek nih kenapa? Karena format tulisannya kayak nulis puisi ini. Saya enggak suka ini. Dari kemarin suka gitu ChatGPT ini. Anda coba dulu di bab satu benerin sampai bener ya. Baru nanti dilanjutkan.
Minta buat paragraf Mas iya. Ini tak off aja. Salah. Jangan seperti tulis puisi. Buat paragraf yang bagus dan poin-poin juga pakai angka atau bulat. Ya, seperti itu. eh Minta gaya bahasa Mas. Oh ya, bisa pakai gaya bahasa seperti apapun bisa. Ini saya kasih contoh aja. Nanti Anda minta sendiri ya. Nanti Anda bikin sendiri ya. Oke, minta tulis ulang dulu. Ini kasih contoh aja kok gitu. Nah, dia lebih bagus nih. Oke, bab satu sudah sedang ditulis. Langsung tak praktekkan ya depan Anda ya. Sekarang itu nulis bisa ditinggal ngopi. Justru dari tulisan ini saya sering belajar Bapak Ibu. Oke, kesalahan umum. Oke, mantap. Ya misalnya gini lah. Oh detail ini bab satunya. 6 langkah awal. Nanti diedit lagi ya teman-teman. Diedit lagi formatnya semuanya. Simpulan bab satu misalnya. Ini contoh aja. Nah, contoh tinggal di copy, paste ke sini. Seret. Paling bawah mana tadi? Enter dulu. Wah, wes. Ini bab satu. Oke. Terus setelah bab satu, saya edit yang nggak perlu. Yang bawah juga biasa. Biasanya atas sama bawah itu ada yang nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Udah muncul seperti ini. Nah, sekarang saya format. Ctrl A. Formatnya di sini saya biasanya kalau ebook itu 14, teman-teman. Pakainya font Arial aja nggak apa-apa. Loh, tapi kok bold semua? Tak hapus dulu boldnya. Nah, fontnya 14 lebih enak dibaca. Oke, nah ini udah enak nih. Bab satu, wah, mantap. Oke, di sini kan ada ilustrasi ya. Saya biasanya, saya ini sambil tak suruh dulu, tak suruh nulis. Bagus. Sekarang tulis bab 2. Oke, sambil dia nulis, saya di sini buka Gemini. Pakai Google Gemini ya. Google Gemini, saya lihat di sini apa ini? Masalah tidak selesai mindset ya. Mindset realita di balik karyawan susah diatur. Oke. Saya pakai create image, pakai Gemini Banana ya. Buat gambar foto realistis karyawan yang sedang dimarahi bosnya gitu ya. Sedih sekali misalnya. Ini contoh teman-teman. Contoh. Jadi sambil ChatGPT-nya bikin bab 2, wah mantap. Kita juga sambil bikin gambarnya. Kadang macet Gemini ini. Tuh. Oh, entah, banana image daerah. Dia sudah selesai. Nah, sudah selesai. Saya copy, saya masukkan bab 2 di sini. Bab 2-nya sudah jadi. Bab ini tak hapus.
Bagian atas bab 2 juga kita hapus. Nah, ini siap. Ini kan ChatGPT ngomong sama kita kan. Hapus aja yang ini. Bab 2-nya sudah jadi. Kemudian di sini saya kasih gambar. Pakai Google Gemini misalnya ini. Hmm, Screenshot aja. Terus saya masukkan di sini. Sisipkan gambar. Ya, kalau Anda pakai ini bisa buat gambar juga pakai AI ini di sini bisa juga. Masukkan tung. Oke, mantap. Mantap ya. Udah nih. Jadi kalau bisa ya tiap 2 halaman sekali nanti Anda kasih gambar ya. Supaya tidak bosen teman-teman. Nah, misalnya ubah cara pimpin bukan tambah orang. Oke, di gambarnya apa? Misalnya tak kasih gambar di sini. Ubah cara kepemimpinan bukan tambah orang. Oke, buat gambar bos orang Indonesia sin di Jakarta, ya kan, sedang menyobek iklan lowongan pekerjaan. Oke. Sambil ini mikir, saya sambil nulis, bagus, tulis bab 3. Hmm, hmm. Lowongan kerja, seret. Kemudian kita ambil di sini, ubah cara pimpin, bukan tambah orang. Kalau saya sisipkan ini, bagus nggak jadinya? Kreatif aja ya teman-teman ya. Upload. Wah, ubah cara pimpin, bukan tambah orang. Gimana? Cakep, cakep? Mantap. Hmm. Bagus cuma tetap dibaca ya dibaca tuh Pak dari awal tuh Pak. Ini kan nulis ya toh. Terus saya kan nyontoin cepat ya. Nanti kalau tak baca dari awal kita nggak selesai nanti acaranya ya. Oke, saya nyontoin. Nah, strategi 3. Wah, dia baru nulis secepat ini ya Pak ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Kayak yang di meme-meme itu ya. Finishing pakai Canva mantap ya. Ya bisa di finishing pakai Canva lah, pakai apa segala macam boleh. Yang penting idenya bagus dulu ya Pak ya. Yang penting idenya bagus dulu. Nah, ini udah bab tiganya. Jadi saya contohin sampai bab 3 aja ya. Ini ada 10 bab tadi. Saya contohin sampai bab 3 aja. Dan ini cuma sebagai contoh untuk Anda. Eh, menurut Anda bisa nggak sehari jadi? Kalau pakai tool saya dan dengan cara saya ini. Bisa nggak sehari jadi? Komen yuk. Pasti bisa ya. Tinggal Anda mau bikin apa enggak itu aja. Ya enggak? Bisa kan? Nah, ini metode saya. Banyak orang ngajarin bikin e-book, teman-teman. Tapi metodenya beda-beda. Ada yang langsung bikin sekali langsung banyak e-book itu ada juga, Pak. Tapi kan jadinya e-book sampah ya. Saya tidak sedang mengajarkan Anda bikin e-book sampah. Bikinlah e-book yang memang manfaat ya. Dan eh, kalau idenya pengalaman pribadi, gimana Mas Arli? Bisa. Ide pengalaman pribadi bisa. Ya. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Untuk bikin e-book yang isinya pengalaman pribadi. Caranya gini, pakai ChatGPT, ya, pakai ChatGPT, create baru nih. Ya. Kalau pakai HP gimana caranya Pak? Nggak punya komputer. Yang penting ada ChatGPT-nya dan Anda telaten copy paste-nya. Bisa. Semua itu bisa. Tapi kalau pakai HP kan HP kecil ya. Tinggal Anda harus telaten nggak gini. Ya kalau dapat duit harus telaten ya. Gitu ya. Adanya itu ya Bu Evi ya. Kurang bagus. Iya benar, terlalu gitu. Kalau saya nggak terlalu terbiasa, tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau bisa ya bisa.
Oke, bisa bos, nggak ikut dari awal. Mohon video rekamannya. Nggak usah khawatir Pak Frans. Tak kasih video rekamannya, saya kasih aplikasinya tadi, ya toh. Plus nanti dibimbing di grup. Nanti ada Zoom tambahan lagi. Zoom tambahannya gimana? Zoom tambahan nanti nggak usah bayar Bapak Ibu. Zoom tambahannya nggak usah bayar. Sekali ini aja, terus nanti Zoom tambahannya untuk penjual apa segala macam nggak usah bayar. Oke, ini saya jelasin dulu untuk yang pengalaman pribadi. Misalnya nih saya ketemu ChatGPT kayak gini. Ini diklik aja mic-nya, ya, klik. Mic-nya diklik terus cerita pengalamannya apa. Misalnya. Jadi ceritanya saya itu dulu di sebelum tahun 2012 saya itu hidup susah banget. Saking susahnya hidup saya itu sampai makan pakai nasi sama mentega. Kemudian saya juga sering kehabisan bensin di jalan. Nah, kemudian tepatnya di tahun 2012, ya, saya join di beberapa usaha MLM saat itu, ya, dan kemudian terbilang berhasil lah. Berhasilnya gimana? Berhasil karena saya dianggap orang sukses. Kenapa kok saya sukses? Karena saya berhasil nyicil mobil. Saya punya beberapa mobil sampai akhirnya saya kebebanan utang. Dan tepatnya di tahun 2012 itu ya, saya kebebanan utang terus akhirnya sering ribut sama pasangan sampai akhirnya saya memutuskan untuk membebaskan diri saya dari hutang. Nah, metodenya adalah saya analisa semua pola keuangan saya, kemudian eh, di sini saya ciptakan metode tenang, TENANG. T itu Tuhan, E itu endapkan, yang diendapkan adalah perasaannya. Kemudian N itu nilai, saya bicara tentang value. Saya bicara tentang value. Kemudian nilai itu juga bisa berarti mengkalkulasi semua yang saya punya, mengkalkulasi apa yang saya miliki termasuk value saya, hutang saya, semuanya. Saya kalkulasi kayak bicara tentang value. Kemudian A-nya tuh action, ya. Ya, tanpa action kita nggak bisa apa-apa. Kita harus berani action. Kemudian N-nya lagi adalah negosiasi. Kemudian G-nya adalah gila. Jadi kalau disingkat itu tenang. Gila itu artinya apa? Gila itu artinya saya bertindak seperti gini. Kalau orang lain itu beranggapan bahwa utang itu wajar. Nah, saya beranggapan bahwa utang itu adalah penyakit. Jadi kalau bisa selamanya saya tidak akan punya utang. Nah itu kan kayak orang yang gila. Karena normalnya orang ya rumah KPR, mobilnya leasing segala macam. Sejak hari itu saya memutuskan untuk gila. Tidak pakai utang sampai hari ini. Nah tolong tulis daftar isinya dulu. Saya mau bikin e-book yang saya kasih judul 30 hari bebas utang. Terus kemudian tolong tulis daftar isinya ya, berisi 12 bab. Ya, kamu jabarkan saja, nanti sambil jalan saya akan ceritakan bab mana yang merupakan pengalaman saya. Bentar. Der. Oh. Nulis. Dulu saya nulis 30 hari bebas utang itu 1 bulan, hampir 1 bulan. Nah ini langsung dibikin sama dia. Nah, nanti nulis bab satunya gimana? Oke. Bab satu ya tulis aja pakai mic itu, tag ya. Pakai mic terus kemudian kita cerita. Oke, cerita masa sulit sebelum 2012 bagaimana saya terjebak ilustrasi itu tak ceritakan dulu. Bab satu, bab, nanti nulis gitu. Kasih contoh sekalian ya, kasih contoh sekalian ya. Ini kan bikin daftar isinya untuk mengingat saya gitu ya. Terus kemudian daftar isi ya. Daftar isi bentar. Ben selesai sih, 12. Bangun sistem keuangan baru. Nah. Jadi kita tinggal tinggal cerita aja sama ChatGPT, terus kemudian dituliskan sama dia. Daripada ngetik suwe, betul enggak? Manfaat sampai sini teman-teman kalau itu berupa pengalaman Anda, manfaat ya. Nah sekarang saya mau nulis bab satu nih, contoh, tak kasih contoh. Mic-nya di ini.
Jadi ceritanya gini, masa sulit sebelum 2012 saya itu berasal dari keluarga yang pas-pasan, yang biasa-biasa saja. Terus kemudian lulus kuliah, saya jurusan S1 Bahasa Inggris. Nah, tapi lulus kuliah saya itu nggak kerja, malah saya itu ikut MLM. Nah, di MLM itu saya belajar ya. Saya ada negatifnya MLM, tapi saya ambil positifnya aja lah. Meskipun saya nggak menyarankan siapapun untuk ikut MLM, tapi yang jelas adalah di situ saya banyak baca buku. Ya. Nah, kemudian kepribadian saya berkembang dari situ. Yang tadinya saya introvert, saya berani ngomong, saya jadi pembicara di mana-mana gitu ya. Tapi ada satu yang kurang, yaitu saya nggak punya mobil. Saya naiknya motor. Sampai akhirnya saya melihat orang-orang yang sukses di MLM itu banyak sekali yang mereka itu berani untuk kredit. Dan itu pertama kalinya saya kredit. Tepatnya di tahun 2008 itu pertama kali saya kredit. Nah, ketika saya kredit pertama kredit satu mobil, dua mobil, kemudian saya juga apa namanya bikin bisnis baru lagi laundry modal utang, bisnis coffee shop modal utang semuanya modal utang. Saya pikir utang itu akan membantu saya. Ternyata nggak kebayar. Saya pikir bisnis satu ketika saya buka bisnis dengan utang kok kemudian bisa melunasi utang yang sebelumnya. Ternyata nggak tambah gede, tambah gede, tambah gede sampai akhirnya bentrok terus sama istri ya anak saya satu pada saat itu dan di tahun 2012 saya memutuskan untuk selesai dari semua hutang ini yang penting bulan depan nggak ada angsuran sama sekali. Saya sudah bicara sama istri saya dan istri saya setuju, kemudian kita hijrah, saya jual semuanya ya, tapi itu butuh satu tekad yang sangat kuat. Nah, oke, sekarang kamu tulis dengan bahasa yang sederhana seperti orang berbicara ya, dengan dalam bentuk paragraf, poin-poin yang bagus ya. Dan kemudian supaya enak dibaca untuk bab satu. Oke. R. Nah, tinggal ngopi. Tadi penulis saya gitu enak banget Bapak Ibu. Dari nasi mentega ke tekad bebas hutang. Wah. Ketoknya apian ini deh daripada e-book saya yang saya jual 1,6 M itu. Oke. Nah, wes. Oh, mantap ya. Puncaknya, oh, dia nulis bisa urut tuh. Dia bisa nulis lebih urut daripada omongan saya. Itu yang Anda mesti gunakan di ChatGPT. Ya. Wah, ini kalau kurang panjang ya tambahin lagi. Sampai sini paham? Jadi Anda tuh ngomong ngawur, itu ngomongnya lompat, dia urutin sendiri sama dia. Ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, teman-teman, semudah itu bikin e-book, sehari bisa jadi? Bisa jadilah. Oke lah, kita open question sekarang. Alhamdulillah ini ya. Uh, Loh, materi saya itu sangat singkat sekali, ya, cukup singkat. Yang paling penting apa? Prakteknya, gitu. Yang penting prakteknya, Anda praktek. Oke, uh, silakan open question. Program affiliate-nya, Mas. Oh iya, program affiliate-nya. Baik, teman-teman sekalian, nanti teman-teman akan mendaftar juga di uh, untuk platform penjualannya. Saya ini pakai UTAS. Ya, kalau Anda mau pakai, pakainya UTAS. Ini ya. Kemarin tuh saya sama yang punya UTAS ini suruh jadi affiliate Mas di UTAS gitu ya. Nah, tapi saya tidak jadi affiliate-nya UTAS. Ini saya karena ini saya pakai aja ya teman-teman. Nanti Anda bisa buka di sini nih, UTAS. Nah ini ya di UTAS ya, terus daftar ya. Anda nanti daftar dulu di UTAS, kemudian nanti akan masuk di halaman seperti ini. Nah nanti produknya itu Anda bisa bikin dulu di sini produknya. Kenapa belum saya ini ya? Member area there. Nanti saya kasih video ya. Nanti yang saya kasih video ini.
apa cara-cara daftar utasnya ya dan fitur-fiturnya apa saja. Ini saya coba akan eh, tunjukkan aja sama Anda. Nah, e-booknya nanti ada di sini Bapak Ibu. Ini nanti bikin profil dulu di utasnya ya. Terus ini linknya on ya. Terus kemudian produknya. Nah ini produknya. Nanti tinggal bikin new product ini. New product digital misalnya seperti ini ya. Nah, tinggal namanya aja. Tes. Kasih gambar produknya, e-booknya segala macam kasih ya. Terus apa namanya? Harganya disetting berapa semuanya. Ini nanti ada videonya ya. Videonya ini nanti sampai setting affiliate-nya. Mau dikasih harga berapa ya, jelas ya. Berbayar Mas, gratis bisa. Ya, bisa gratis. Kalau mau fitur yang lebih bisa berbayar. Tapi yang gratis aja untuk cari duit sudah bisa. Cocok ya teman-teman ya. Utas ini seperti Tokopedia ya? Tidak. Utas ini hanya untuk e-book Anda. E-book Anda nanti ditaruh sini ya. E-booknya nanti ditaruh sini teman-teman sekalian. Kemudian bisa ada fitur affiliate-nya dan kemudian nanti affiliate Anda bisa menjualkan e-book Anda. Ini bisa men-setting apa namanya affiliate-nya juga mau dikasih harga berapa, mau dikasih persentase bonusnya berapa, dan nanti akan membagi ke affiliate itu sendiri. Jelas ya sampai sini ya. Berbayar Mas, sudah ngelink ke rekening bank. Ini saya pakai yang berbayar, Anda bisa pakai yang gratis. Ya, pakai yang gratis dulu aja. Marketplace yang potensial penjual e-book tinggi di mana Mas? Nggak ada gitu. E-book tidak dijualnya di marketplace ya teman-teman. E-book itu jualnya karena ini problem. Karena Anda bikin e-book mau jualan banyak orang itu mau. Ya, nanti tak kasih tipsnya gimana caranya supaya e-book Anda itu terjual tinggi. Jangan di marketplace. Apakah ada contoh-contoh murid Kak Arli yang sukses hasilin uang bisa diceritakan? Ada. Kalau kalau minta diceritakan berarti belum yakin ya, apakah ini bisa gitu ya? Ada, tak tunjukin ya. Bentar, tak tunjukin teman-teman. Eh, Canva saya mana tadi? Eh, Canva mana ya tadi ya? Hmm, Ini, ini, loh, sudah terjual nih baru bikin ya, udah kejual 9, 7, nah, dapat duit loh. Mana lagi ya? Oh ini, langsung action, langsung untung, ada sampai terjual 1 juta, ya, macam-macam. Di grup sebelah sudah banyak yang terjual teman-teman. Jelas ya. Cara menentukan harga, oke. Oh iya ada yang kelupaan teman-teman bikin covernya, bikin cover. Bentar, bikin cover ya. Jangan sampai lupa bikin cover itu penting soalnya. Misalnya ini nih. Judulnya tadi apa nih? Lompat-lompat deh. Capek ganti karyawan. Misalnya judulnya ini ya. Hmm, tak paste di sini aja. Saya minta ChatGPT. Buatkan saya prompt untuk Google Gemini. Prompt untuk membuat mockup desain buku ya, yang judulnya adalah Capek Ganti Karyawan itu di atas ya. Penulisnya Arli Kurnia. Oke. Minta prompt ya. Ke ChatGPT-nya minta prompt. Nek saya tidak suka bikin gambar di ChatGPT, saya lebih suka bikin gambarnya di Gemini. Nah ini dia.
Ini bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama konsepnya Anda minta lagi ya. Ini tinggal tak copy aja, thread, copy, ambil Google Gemini-nya. Nah ini Gemini itu soalnya nganu lebih cepet ya bikinnya. Thread. Buat nanti kasih rekamannya, iya dong, dikasih rekamannya. Insya Allah dikasih rekamannya, enggak usah khawatir. Hmm, langsung jadi. Wah, elegan sekali. Mantap teman-teman. Wah, gimana? Berarti hampir tanpa biaya ya, Mas? Iya, gitu. Eh, pakai yang semuanya gratis bisa. Utasnya gratis, Gemini yang gratis juga bisa. Kemudian apa? Itunya gratis juga bisa. Semua tools yang saya pakai ini pakai gratisnya bisa. Tapi Mas Arli pakainya yang bayar apa gratis? Saya pakainya yang bayar ya. Saya nggak pernah pakai gratisan, teman-teman. Oke. Cuman semua ada gratisnya. Gitu ya. Dan dipakai sudah bisa. Insya Allah. Baik. eh Kalau ada yang mau tanya langsung ya, yang mau open mic gitu, mau tanya langsung mumpung masih ada kesempatan, silakan. Silakan raise hand. Raise hand itu ada fiturnya. Kalau yang belum biasa pakai Zoom, raise hand itu ada di React ya. Ada di bawah itu React, gambar love itu. Ya, kemudian nanti raise hand, ada tulisan raise hand. Nah, Pak Denny mungkin. Silakan Pak Denny di unmute yuk. Baik, monggo Pak Mas, Denny. Baik, Assalamualaikum. Mas Ali ketemu juga nih. Waalaikumsalam. Siap. Ali, itu kalau kita pakai apa namanya ChatGPT kan nggak ada style pribadi gitu loh Mas. Masalahnya kita jadi nggak punya ciri khas gitu kayak bahasa mesin. Siapa yang Itu bilang Pak? ya maksudnya kesan saya gitu. Misalnya kita ngasih order apa prompt buatlah puisi gaya Taufik Ismail gitu. Dia nggak bisa baca tuh. Jadi yang muncul puisi tapi puisi umum gitu nggak kan kalau sastra kan Hmm. apa namanya khas gitu ya mas ya. Jadi kalau tulisan itu juga kan tulisan kalau tulisan teknis mungkin apa namanya nggak masalah ya tentang Hmm. karyawan. Tapi kalau yang mepet-mepet budaya gitu misalnya reflektif itu kita kehilangan gaya itu mas gimana tuh mas? Mungkin Mas Ali ada Gini, ah, saya tidak tahu kenapa Bapak mau nulis puisi. Jadi apa namanya? Iya, gini Pak, kita jangan tidak perlu idealis ya. Yang perlu kita pahami adalah saya ngajarin bikin buku atau e-book yang menghasilkan uang gitu, yang menghasilkan uang. Jadi ada poin pentingnya di sini yaitu uang. Nah, ada tiga kriteria. Ini perlu kita catat ya teman-teman. Tiga kriteria yang seharusnya kita lakukan, terutama dalam membuat judul dan topik. Catat ya. Yang pertama, menambah pendapatan. Jadi ketika orang membaca, itu dia akan mampu menambah pendapatan, penghasilan di bidang titik-titik-titik gitu. Ya, itu nanti endingnya. Yang kedua, yang kedua, menghemat pengeluaran di bidang titik-titik-titik. Saya sudah banyak jual e-book ya, itu pasti mengandung unsur ini. Yang ketiga, yang ketiga, mempercepat proses tentang titik-titik-titik. Sampai sini jelas ya. Jadi dari topik yang kita pilih, kita analisa ulang apakah e-book tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur ini dan apakah unsur tersebut kuat gitu. Itu PR-nya. Jadi eh, kalau teman-teman sekalian membuat e-book, pastikan
kita tidak terlalu berfokus kepada seninya atau apanya. Ya kalau mau seni ya nulis sendiri, Pak. Gitu. Kan kita kan mau menulis apa yang nanti diterapkan orang, nah kemudian orang itu bisa mendapatkan salah satu dari ketiga ini. Ya, jadi eh, ChatGPT sudah cukup menurut saya gitu ya. Dan bahasanya pun kita bisa olah lagi. Misalnya kalau kita secara detail ya, saya sering kali perintah ChatGPT itu saya nggak pakai kata kamu, saya pakai kata Anda. Kemudian bahasanya kamu buat pakai bahasa jauh apa Indonesia 1% bahasa Jawa saat ungkapan-ungkapan tertentu, misalnya penekanan gitu ya. Contoh bahasa Jawanya saya sering pakai itu gambleh. Saya sering pakai itu mantep tenan gitu. Saya sering pakai itu apa-apa Kak, kasih contoh. Nah, kamu bisa explore lagi 20 misalnya. Nah, itu nanti akan lebih lebih luas lagi gitu. Eh, saya sering nulis di Discord saya eh, itu pakai ChatGPT. Saya sekarang udah jarang banget nulis manual, Pak. Jarang sekali, jarang sekali. Dan karyawan saya sekarang bisa menghasilkan tulisan hampir mirip seperti tulisan saya. Gitu. Gimana caranya? Gampang sebetulnya, Pak. Kalau Anda mau lebih detail lagi, pakai ChatGPT, tapi bisanya berbayar, Pak. Yang berbayar itu kita bisa pakai namanya project, Pak. Gini, misalnya ini saya coba ya. Ini lebih detail lagi. Bapak punya karya seperti apa ya dalam bentuk soft copy, PDF atau doc ya atau apapun itu nanti pakai ChatGPT kita bisa gini. Ini misalnya nih contoh new project. Saya new project ya. New project misalnya new project saya tulis buku seperti ini. Saya create project. Nah, dari sini nah ini saya sudah menulis sebuah apa membuat sebuah project, Pak. Dan sini tinggal di add file. Nah, ini kita masukkan file-file yang kita perlukan, Pak. File-file yang kita perlukan. Dokumen-dokumen itu, ini Pak, kalau Anda isi itu misalnya jurnal penelitian, analisa data, apapun, gambar, file, semuanya masukin sini. Maka dia akan berpikir menggunakan file ini Pak. Gitu. Misalnya gaya penulisan yang seperti apa, nah, itu kan ada ya Khairil Anwar, gaya penulisan seperti apa, Anda masukin sampelnya di sini, nah dia akan mencoba untuk meniru itu. Gitu ya, jadi eh, penggunaan ChatGPT kalau menurut saya itu jangan kita pakai bahwa dia sudah tahu segalanya dan kita perlakukan seperti Google. Itu kesalahan umum orang. Padahal ChatGPT ini adalah pembaca data tercepat dan paling akurat, Pak. Serius. Ini pembaca data paling cepat dan paling akurat. Eh, Sampai sini ya Pak ya, paham ya Pak Denny ya. Jadi ChatGPT-nya diperlakukan sebagai pembaca data dan pengolah data yang paling akurat sehingga apa? Sehingga kita masukin dulu data ke situ dan kemudian kita olah menjadi sesuai keinginan kita itu akan lebih akurat lagi. Kalau karyawan saya kasih tulisan-tulisan saya dimasukin ke project dia dan dia langsung bisa seperti saya gitu. Itu. Nah, kemudian ini ada Pak Sadam ya, Mas apa buku bisa aman? Khawatir orang beli lalu disebar sama pembeli. Oke, yang pertama di UTAS itu sudah ada fitur anti bajak. Nah, Anda bisa memilih apakah buku tersebut bisa di-download ataukah hanya bisa dilihat di UTAS. Gitu ya Pak Sadam ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda tidak mau bukunya di-copy sama orang, Anda bisa aktifkan fitur di UTAS itu bukunya hanya bisa dilihat di UTAS. Jadi orang beli kemudian bacanya lewat UTAS. Anda bisa tambahkan video, file-file yang bermanfaat lainnya, itu bisa tambahkan di UTAS. Itu komplit banget kok. Kemudian eh, tentang pembajak nih, saya perlu sampaikan sama teman-teman sekalian, semua yang saya buat, tidak satupun, semua yang saya buat, produk saya, buku saya, e-book saya, buku Profit Maker. Profit Maker itu sudah laku 6 miliar nih Pak, totalnya. Dibajak Pak. Klinos, dibajak Pak. Jadi saya berpikir ya, dan itu sudah kita antisipasi di Shopee segala macam. Kita sudah punya toolsnya untuk brand supaya bisa take down mereka-mereka. Tapi muncul terus tuh pembajak.
Sampai akhirnya saya punya kesimpulan gini, bekerja keraslah sampai karya Anda dibajak. Kenapa? Karena tidak satu pun ada pembajak di dunia yang mau membajak barang jelek. Nah, mantap ya sampai sini ya. Mantap ya. Tidak satu pun pembajak yang mau membajak barang jelek. Nek barang Anda sudah dibajak, itu berarti Anda sudah berprestasi di situ. Jadi ketika buku saya dibajak, wah tambah tak shooting, tak screenshot. Nih e-book saya dibajak ya. Buku saya dibajak nih dengan harga sekian gitu ya. Ya semoga rezeki buat pembajaknya gitu. Waduh langsung komen langsung banyak tuh gitu. Seperti itu. Nah, prinsip yang berikutnya adalah buku bisa dibajak, Pak. Produk bisa dibajak sebagus apapun, serumit apapun bisa dibajak. Yang tidak bisa dibajak hanya satu, rezeki. Nah, gitu. Rezeki pembajak sama rezeki saya beda banget, Pak, gitu ya. Oke, nah itu akan membawa Anda kepada kelonggaran-kelonggaran yang berikutnya, tidak usah khawatir. Nah, kemudian ini ada promosinya lewat channel apa saja, Mas? Saya sarankan Anda pemula, tes lewat status. Ya. Jangan sepelekan status ya. Status itu sehari kalau ditonton 100, 3 status itu berarti 300. Kali 10 hari itu sudah berapa? 3.000. 3.000 view. Itu sudah cukup untuk membuat barang Anda laku. Apalagi Anda punya affiliate, Anda latih pakai status. Yang penting itu apa? Gini loh teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana Anda menciptakan eh, e-book Anda, kemudian tools-tools promosinya. Nanti tak tunjukin nih. Eh, admin disiapkan di grup apa namanya? E-book saya yang reproduksi kemarin sama link-linknya sama tool-toolnya coba di WA ke saya ya. Admin bisa didengar, tolong dibantu. Nanti saya mau tunjukin sama teman-teman sekalian bagaimana persiapan saya mempersiapkan tools-tools untuk affiliate. Nah, ini ada juga Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar di-unmute dulu. Sambil dipersiapkan sama admin saya nih, coba nih. Assalamualaikum Mas Arli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Arli. Alhamdulillah sehat. Saya pengagumnya Mas Arli ini. Waduh, saya juga pengagum Anda, Pak. Ya. Ya, tahu dari mana saya? Saya udah kenal dengan dari 2015. Udah pengen 2015. Oke. berapa kali untuk ikut kelas tapi belum kesampaian hingga hari ini. Baru Alhamdulillah kesampaian. ya, bisa sampai ya. Ini Mas Arli ini saya mau sedikit apa dari background saya kan saya baru 3 bulan yang lalu itu selesai doktoral saya S3 itu kan. Oke. Terus saya kan ada disertasi itu karya ilmiah Hmm. dan ya akhirnya saya jadikan buku ini Mas. Mohon maaf Waduh, jadikan mantap. buku gitu. Udah jadi buku ya. Jadi buku. Tapi ya gitu. Alasan saya ikut ini ya ternyata jual buku seperti ini selain cetaknya juga mahal juga kita nggak bisa harga yang dan profitnya nggak banyak dan lakunya juga nggak banyak gitu akhirnya. Ya itu faktanya Pak ya, menyedihkan sekali. Iya dan yang lebih menyedihkan ini karena karya ilmiah jadinya peminatnya sangat sedikit Sedikit. gitu. Betul. Nggak menarik gitu, nggak ada yang Betul ngapain sih Pak. baca-baca buku yang terlalu jelimet gitu kan ya. Betul. Bangsa kita belum siap untuk pinter Pak. Nah itu. Tapi siap Ini untuk mungkin dapat cuan gitu ya. nah itu. Lah saya Oke. punya dua pertanyaan ini Mas. Ini yang Boleh. pertama, ini saran buat saya ini cocoknya kalau saya nanti apa namanya nulis itu di bidang apa gitu kan sesuai dengan background saya itu kan. Terus yang kedua untuk chat GPT ini kan jadi kita dilatih kalau untuk nulis dari tesis sampai disertasi kan ini bentuknya karya ilmiah ya. Jadi kita Mm-mm. wajib ada amanah ilmiah itu ya kayak kita bisa mencantumkan nama kita karena ini memang karya kita itu loh. Maksudnya Mm-mm. kalau ChatGPT itu gimana ya nanti itunya? ChatGPT Eh kan juga kita karya kita Pak. karya Iya, kita itu bisa karya diakui kita Pak. sebagai karya kita ya. Iya, kan kita yang nyuruh Pak. Gitu. Kita yang nyuruh. Iya. Gitu. Kita yang nyuruh dan apalagi tadi misalnya pakai voice ya, pakai voice itu lebih lebih personal lagi. Ya.
Tadi Hmm. yang saya tulis terakhir tadi, yang 30 hari bebas hutang itu jadinya personal, Pak. Jadi dia menyusunkan untuk saya. Saya ngomong, dia menyusunkan untuk saya. Nah, ChatGPT pun mampu untuk di apa ya? Mampu untuk deep search. Dia mampu untuk menggali lebih dalam lagi dengan mencari sumber-sumber yang valid gitu ya. Ya menurut ChatGPT, sumber-sumber valid, tapi biasanya dia carinya di internet ya. Dia cari di internet, sumber-sumber validnya paling sebatas internet. Kalau apa namanya eh, berita apa segala macam seperti itu, dia bisa cari itu. Misalnya saya butuh data, kayak akhir-akhir ini kan saya butuh data tentang pergerakan emas, saya butuh data tentang geopolitik, ya. Saya butuh data itu kan nggak mudeng Pak saya dari dulu nggak pernah ngurusi geopolitik, tapi karena sekarang netizen itu butuh gitu. Akhirnya ya saya cari pakai ChatGPT gitu. Jadi apa namanya kemarin Powell ngomong apa, terus kemudian itu kok pengaruh sama harga saham, harga kripto dan sebagainya. Itu saya belajar banget apa dengan bantuan ChatGPT seperti itu. Jadi itu tetap bisa. Kemudian apa ya kalau harus bagaimana kalau untuk buku yang sudah ditulis, nah ini adalah dua dunia yang berbeda Pak gitu. Jadi saya itu sebetulnya agak miris juga dengan market kita. Ya, agak miris itu bagaimana? Market kita sama market luar itu beda, Pak. Kalau orang luar ya, terutama di barat ya, budaya barat itu membaca itu adalah satu budaya yang everyday sejak kecil dibudayakan gitu ya. Tapi orang kita itu tidak terbiasa membaca, betul kan? Makanya kita seringkali merasa gaptek gitu ya. Dan orang ketika menulis menulis itu ada juga yang wah aku susah Mas baca tulisan gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali dari kita pun sudah ada tulisannya aja itu tetap gitu. Jadi kita perlu memaklumi Pak bahwa di Indonesia itu kita hidup di mana baygon baygon itu sudah ditulis jangan diminum. Tapi masih ada orang minum baygon Pak gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya minimnya sekali kebiasaan untuk membaca. Jadi gitu Pak Iskandar. Eh, apa namanya? Dunia dunia pendidikan dan dunia komersil itu adalah dunia yang berbeda. Jadi apa namanya? Kalau untuk mengkomersilkan apa yang sudah kita tulis berupa disertasi apa segala macam, ya agak-agak repot di sini. Kecuali tulisan tersebut berpengaruh terhadap misalnya penghasilan seseorang. Atau misalnya itu tentang investasi misalnya atau tentang apa gitu ya dan ditulis dengan bahasa yang awam itu orang masih mau gitu ya tapi kalau hal yang lain ya itu ada marketnya sendiri-sendiri gitu Pak Iskandar bisa dipahami ya. Oke, makasih Pak. Nah kemudian kembali ke Pak Ambarhani, silakan Pak Ambarhani, di unmute dulu saya sambil tunjukkan ya persiapan-persiapan kita jadi affiliate ya. Ini sudah di Eh, Selamat malam, Pak. malam. Ya. Pak mau nanya, kalau misalkan tadi kita masukin yang website untuk naruh bukunya itu loh ya, Pak ya. Oke. Naruh e-booknya itu apa apa tadi nama itu websitenya tuh? Utas ya. Utas ya, Utas itu. Itu itu bisa dipromosikan oleh orang lain kah atau kayak gimana untuk kita dapat potongan dari kitanya gitu atau kayak gimana itu, Pak? Jadi sistemnya gini, kita taruh e-book kita di situ. Payment akan dikelola sama Utas. Jadi orang nanti bayar ya pakai e-payment, dia pakai GoPay, OVO, pakai ShopeePay, virtual account, apa virtual ya virtual virtual itu ya apa namanya? Ya virtual account ya. Nah itu pakai itu semua, nanti semua yang mengelola UTAS. Dan ketika kita mau ngambil uang kita, kita tinggal withdraw. Nah kemudian setelah kita ini produk, kita bisa setting Pak. Kita setting itu boleh nggak diafiliatkan. Nah tinggal nanti kita setting untuk affiliate. Affiliate mau dikasih komisi berapa. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mempromosikannya? Tentunya kita harus mendatangkan traffic ke e-book kita yang ada di situ ya Pak Ambarani ya.
Paham ya? Kita mendatangkan orang ke situ. Nah, caranya mendatangkan orang, enggak usah khawatir, Pak. Yang pertama, kita tes dulu di status kita. Banyak teman-teman itu yang laku itu sebagian besar pakai status tuh. Ya, pakai status. Dan kalau e-booknya pun bagus, coba deh. Nanti di dalam grup itu, begitu e-booknya jadi, kasih aja link utasnya di situ. Ini e-book saya jadi, teman-teman, itu nanti ada yang beli juga, Pak, gitu. Dari peserta-peserta kita pun ada yang beli itu, gitu. Kalau itu manfaat. Coba itu banyak juga yang seperti itu. Nah, setelah itu, kalau memang bagus ya, itu akan banyak orang yang ingin menjualkan juga, Pak. Tidak semua orang yang ada di dalam grup kita itu mereka telaten nulis. Kalau kalau saya misalnya nulis tulisan saya kok aku nggak pede ya, tapi kok ada nih tulisan orang yang bagus nih, manfaat nih, diafiliatin, nah dia akan juga ikut menjualkan habis itu ya. Nah juga bisa lewat sosial media kita. Jelas ya Pak ya. Oh iya, jelas. Oke siapa? Mm-mm. Oke. Ini saya coba mau tunjukkan sama teman-teman sekalian marketing kit nih ada. Mm, 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 mm. Ntar, marketing kitnya, details. Oh, bentar. Marketing kits. Ini ada 100 ide. E-booknya. Bentar, bentar. Loh, Mas ini kok marketing kitnya nggak ada Mas ya? 100 ide. Gambar-gambarnya Mas. Minta gambar-gambarnya. Oke. Ini sambil saya share ya teman-teman ya. Sambil saya share. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contoh. Jadi ini teman-teman, ini saya jual harga 45.000 ya. Tapi belum saya jual lagi. Dan ini mau saya open affiliate. Nanti saya enggak tahu, Anda tertarik nggak untuk jadi affiliate-nya? Dan ini sudah jadi ya. Jadi gini teman-teman, berawal dari sebuah permasalahan, yang mana ini saya sama seorang karyawan saya, ya, sama-sama punya anak SD ya. Nah, itu kita tuh khawatir tuh. Jadi dua orang bapak-bapak di dalam mobil kita baru khawatir. Itu saya sama Mas Dayu waktu itu. Ngobrol-ngobrol, wah Mas, nganu ya, sekarang itu anak-anak itu pertanyaannya sulit-sulit ya gitu. Iya Mas, kalau nanya tentang apa reproduksi itu kita bingung ya gitu. Betul enggak? Teman-teman sering ngalami masalah itu enggak? Ngalami enggak masalah itu? Eh Pak, seks itu apa misalnya? Dia tahu dari temennya atau dari TV atau dari apa gitu. Terus nanya, itu kok ada berita pelecehan itu apa gitu. Bingung nggak jawabnya itu? Komen dulu dong, bingung nggak tuh jawabnya? Nah, ini ada e-book menjawab pertanyaan sulit anak. Ya, ini panduan Islami. Dan di sini Anda mau e-booknya? Yang mau e-booknya, yang mau e-booknya komen. Yang mau e-booknya komen. Nah, di sini e-book ini ya, nih, panik saat anak bertanya hal sensitif. Nah, ini landing page ya kita bikin ya. Ini juga bikin pakai Gemini nih. Ini bikin pakai Gemini. Ini biasanya. 5 keresahan utama, takut terlalu cepat, khawatir memberikan informasi yang overload, takut salah ya dalam hal agama, tak punya panduan, terjadi salah paham, takut ya gagal menjaga digital ya. Nah, ini ada metodenya. Metodenya adalah halus. Ini idenya ChatGPT loh. Hear, acknowledge, ya. L, levelkan, ya. Uphold value, safety plan. Disingkat halus. Aduh. Apa saja yang dapatkan di ebook ini panduan level A sampai E. Jadi dari level bayi sampai remaja itu kita leveling dulu. Contoh jawaban, nah, segala macam. Ya, wah mantap kan? Ini sambil nunggu, nah ini ada. Nah,
Ini adalah contoh iklan-iklan yang kita create pakai Gemini. Ini kalau dibikin status, orang tertarik enggak, Pak? Coba. Ini kalau dibikin status, orang tertarik enggak? Mah, S, bintang-bintang S itu apa gitu ya. Aku lahir dari mana, Pak? Kenapa orang yang di TV ya? Ini. Kenapa perempuan keluar darah tiap bulan? Kenapa ada orang sesama jenis nikah, Pak? Waduh, bingung enggak tuh pertanyaan itu. Kenapa orang dewasa tidur bareng misalnya? Kenapa suara kakak cowok jadi berat? Kalau perempuan haid nggak boleh sholat, kenapa? Banyak kenapa-kenapa. Mantap enggak? Itu semua ada jawabannya. Dan kita sudah create juga 100 ide status WA untuk menjual e-book. Ya, nih status idenya misalnya. Ya, ada 100 ide, ini status-status ini semuanya. Tinggal dibikin status, di copy paste. Terus ini e-booknya, kita bikin, saya pamerin nih. Ini e-booknya. Menjawab pertanyaan sulit tentang reproduksi. Totalnya berapa halaman nih? Ya, ini pendahuluan ya. Kenapa orang tua sering panik, nggak pernah disiapkan dari kecil, anak terlalu cepat tahu, takut dosa salah ngomong, shock karena konteks zaman ya. Loh, apa itu? Bagus ya? Mantap nggak nih? 45.000, mantap. Menjawab pertanyaan sesuai level. Level A, level B, level C, isu sosial, ya. Paparan digital berisiko, level yang paling bikin orang tua deg-degan. Gitu. Ini yang anaknya sudah terpapar ya. Nah, seperti itu. Ya, do and don't-nya yang harus dilakukan sama yang nggak boleh seperti apa. Ya, harus apresiasi pertanyaan anak, mantap dah. Tampilkan ekspresi tenang dan sebagainya. Terus, wah komplit nih. Nah ini ya, panduan jawaban Islami setiap level pertanyaan. Mantap ya, dan ada bonus-bonusnya juga. Sangat tertarik? Nah ini salah satu karya yang kita mau launching juga afiliasinya. Belum sempat saya urus saja teman-teman ya. Ini ada iklan-iklannya ini sudah kita bikin. Ya, iklan ini pakai Gemini nih, masih ada logo Gemininya di sini. Ya, pakai Gemini kita bikin. Udah ada nih, itu afiliator. Oh, ini status sama gambar iklan. Wah ini gambar-gambarnya sudah kita bikin. Oke, oke. Nah, usul dari ChatGPT perlu kita uji nggak, Mas? Diuji apanya ya? Eh, ini pada saat saya bikin topik, saya perintahkan dia untuk menjadi psikiater anak. Ya, saya perintahkan dia untuk menjadi psikiater anak. Jadi pakai rule. Ya kan kita bikin daftar isi, terus kemudian kita perintah aja sama ChatGPT. Kita kasih rule. Kamu adalah itu pakai gitu. Kamu adalah psikiater anak, misalnya. Tolong bantu saya untuk membuat daftar dari masalah ini, bla 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 segala macam. Nah, langsung muncul semuanya. Gitu ya. Jadi ChatGPT pun bisa menerapkan role. Dia suruh kamu adalah ahli marketing strategis. Kamu adalah ahli advertiser Facebook Ads. Kamu adalah apa namanya eh, seorang pengamat analis cryptocurrency misalnya. Kamu adalah ahli geopolitik misalnya. Kasih aja, kamu adalah. Itu nanti lumayan membantu. Sampai sini paham? Oke, rekan-rekan sekalian, ini nanti nggak usah khawatir ya, nanti direkam ya. Dan kapan-kapan kita launching ya, ini e-booknya. Ini belum saya launching kemarin, baru saya tes jual laku 4. Terus saya close. Habis gitu langsung sehari itu saya bikin e-book baru lagi
yaitu tentang emas. Ya, terus kemudian saya tes, sama-sama dites. Kalau yang ini laku 4, yang emas itu ketika dites itu laku 20 kalau nggak salah. Nah, maka terus saya hajar yang emas gitu. Sampai sini paham ya? Nah, untuk penutup teman-teman sekalian, karena bikin e-book ini sehari jadi, ya, sehari jadi. Pastikan Anda bikin sebaik mungkin, ya. Anda bikin sebaik mungkin dan kemudian supaya semenarik ini. Kalau sudah dibuat semenarik ini, kayak yang barusan saya tunjukin, sudah lengkap ada toolsnya, ada status-statusnya, kita buatin 100 status, kita buatin juga tool-tool marketingnya seperti itu. Menurut Anda, ketika saya launching, ya di grup aja, banyak nggak yang mau jadi affiliate-nya? Silakan komen. Satu, yang paling penting adalah topiknya penting bagi orang lain. Ya, topiknya penting. Yang kedua, persiapkan toolsnya sebaik mungkin. Semua ini AI semuanya. Banyak orang itu bikin e-book. Bikinnya banyak e-book gitu ya. Banyak e-book. Tapi topiknya itu ngawur-ngawur gitu ya. Topiknya ngawur-ngawur. Judulnya ngawur-ngawur. Gitu. Makanya kenapa nggak bisa terjual banyak? Karena dia tidak serius memikirkan hal itu. Meskipun pakai AI. Jadi jangan bikin AI itu untuk explode gitu ya. Meledak. Jangan. Bikinlah AI itu untuk justru mengerucutkan ide Anda dan kemudian membuat uh, uh, lebih tajam, lebih dalam lagi, gitu kan? Nah, setelah itu tool marketingnya disiapkan, sudah kita launching. Ya untuk launchingnya gimana? Teman-teman perlu membangun sosial media juga. Kalau awal sih saya ngetes pakai WA. Kita tes dulu pakai WA. Di WA menarik enggak? Oh di WA menarik. Baru bangun sosial medianya, gitu. Paham sampai sini Pak? Jadi sebetulnya mendatangkan traffic itu dari sosmed yang paling gede. Saya belum ketemu yang lain. Bukan di marketplace. Kalau di marketplace, waduh itu nanti akan muncul banyak sekali orang-orang yang lain. Kalau minim follower gimana? Enggak apa-apa. Saya perlu ingatkan Anda, 30 hari bebas hutang itu saya bikin ketika saya tidak punya follower. Sampai sini paham ya? Ketika seorang Arli Kurnia itu belum dikenal orang. Justru dari karya Anda akan dikenal orang. Itu mindsetnya. Bukan kebalik. Ya kalau Anda membandingkan dengan saya sekarang ya jauh. Maksudnya jangan dibandingkan maksud saya. Ya, karena saya sudah berkecimpung lama di dunia digital. Jangan dibandingkan. Kecuali Anda sudah berkecimpung lama di dunia digital, Anda influencer, beda urusan. Tapi kalau Anda masih baru, tentunya tidak bijak membandingkan kita yang sudah lama. Gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara membawa traffic ke UTAS? Apakah dengan mengiklankan dan berapa biaya iklan yang efektif? Saya tidak menyarankan Anda beriklan. Kenapa? Karena saya ngiklan pun biayanya lebih mahal daripada harga e-booknya. Jadi saya sampaikan apa adanya ya Bapak Ibu ya. Sampaikan apa adanya ya. Saya tidak menyarankan Anda beriklan. Buatlah organik dulu. Ya, sabar. Bikinnya sih sehari jadi. Tool marketingnya dibikin di hari kedua, misalnya. Kemudian ya kan enak toh. Coba tadi saya dapat duit 28 juta, enggak bayar iklan. Itu di luaran orang jualan e-book pakai iklan boncos-boncosan enggak karu-karuan gitu. Karena saya sudah beberapa kali jual pakai iklan gitu ya. Kalaupun untung tipis gitu. Nanti diajar lagi iklannya bermasalah lagi dan lain sebagainya. Bermasalah itu apa? Wah, enggak karu-karuan. Sudahlah settingnya lama, terus kemudian Anda yang merasa gaptek juga belum tentu bisa gitu. Saya ajarkan Anda yang paling mudah. Bikinlah judul yang menarik, e-book yang menarik, kemudian tes pakai status WA. Itu dulu. Dijual di grup saya juga nggak apa-apa. Cocok? Cocok? Saya punya lagi, tak kasih bonus untuk Anda. Kalau sudah jadi judulnya menarik, saya punya Discord. Discord itu apa? Discord itu
community saya. Di sini saya punya community profit maker. Ini isinya 1.000 orang, Pak. Dan di sini dari warga untuk warga saya sudah sediakan lapak warga. Ini saya sudah sediakan lapak gratis, Pak. Cocok? Anda bisa taruh e-book Anda di sini dan dibaca sama semua yang follow saya di Discord. Ini ada lapak warga, Pak. Ada yang jualan e-book, ada Tenaga Pramusaji, Kebab Turki apa segala macam ya. Ada orang jualan e-book juga di sini. Cocok? Nih jual e-book nih. Tuh. Tapi nggak bener nih ya. Maksudnya kurang menarik ya. Cuman gini, harusnya e-booknya yang dipampangkan gitu ya harusnya. Karena ini bebas teman-teman. Ini bebas. Ini ada jual e-book nih. Oh ini gratis yang ini. Cara mudah dapat ChatGPT Plus gratis misalnya. Percepatan rezeki, panduan rezeki apa segala macam. Apa nih? Wah, rahasia lolos beasiswa universitas di Arab Saudi. Wah, mantap nih. Ya, di sini nih pesan di sini nih. Oh, bisa dikasih link UTAS nih sini nanti. Ini sayangnya nggak dikasih UTAS, harusnya dikasih link nih. Murid saya bukan ya. Kalau murid saya harusnya ada UTASnya tuh. UMKM naik kelas. Oh ini gratis, ada yang bagi gratis juga. Oke, mantap teman-teman, mantap. Sudah paham semuanya? Tinggal praktek ya. Nanti praktek di grup, saya ada di grup kok teman-teman. Saya tiap hari cek juga ya. Itu linknya apa Pak? Nanti di grup dikasih ya. Semua infonya yang kurang-kurang ada di grup ya. Yang yang kurang ada di grup. Dan ingat sifatnya ini bimbingan teman-teman. Sifatnya adalah bimbingan. Linknya nanti dikasih di grup, link Discord saya kasih di grup. Apa namanya? Plus tak kasih gratis e-book saya 30 hari bebas hutang yang laku 1,6 M, itu juga nanti di grup. Kemudian semua tools-tools saya, generator-generator tadi kita bagikan di grup. Mantap. Kalau ada yang kelupaan tolong nanti diingatkan juga di grup. Ya, ada admin juga di situ dan kalau bisa nanti mungkin admin besok koordinasikan sama tim dari UTAS ya yang bisa membantu untuk apa namanya? Memberikan penjelasan di situ karena teman-teman mau pakai UTAS juga. Kemudian ada juga admin tolong aduh sampai apa tadi? Saya lupa ya. Oh iya, yang apa namanya penjelasan UTAS yang bulan lalu, ya penjelasan UTAS yang bulan lalu itu dimasukkan ke sini. Apa beda UTAS dengan link ID? Oke, link ID untuk bisa kemarin itu affiliate saya aja belum dibuka di link ID. Saya sudah pakai link ID juga. Tapi affiliate saya belum dibuka. Saya harus upload KTP apa segala macam seperti itu. Kalau di UTAS enggak. Jelas ya. Nanti semuanya ada di grup ya. Nanti penjelasan UTAS juga secara komplit saya ada di bulan lalu karena yang lalu yang menjelaskan tim dari UTAS langsung gitu ya. Saya itu yang kenalkan UTAS itu ownernya langsung Mas Ade. Ketemu sama saya di Jogja kebetulan kenal. Terus kemudian Mas Arli saya punya UTAS nih gini-gini. Terus tak cek. Wih kok bagus Mas gitu. Ya sudah dipakai aja. Saya pakai ya murid-murid saya insya Allah bisa pakai nih gitu. Ada gratisnya, ada Mas Arli. Udah pakai gratisnya dulu gitu. Cocok ya. Nah, nanti kalau mau yang level up ya kalau sudah dapat duit baru upgrade ke level up aja gitu ya. Kalau udah dapat duit. Cocok ya teman-teman ya. Baik. Jujur malam ini saya happy sudah ketemu sama Anda. Saya lega hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk menyelesaikan acara ya, tidak mati lampu. Ya saya agak deg-degan tadi. Harapan saya Anda tidak rugi mengikuti saya gitu ya. Nanti kita masih terus bimbingannya dan masih ada bimbingan selanjutnya, masih ada Zoom yang belum saya berikan untuk semua teman-teman yang belajar bikin e-book dari saya, yaitu bagaimana satu, mencari affiliate, yang kedua, mengumpulkan affiliate, membina affiliate dan bikin sosial medianya. Ya, sama tadi tool-tool marketing tadi belum saya berikan. Baru saya tunjukkan. Anda kalau sudah lihat itu bisa bikin sendiri, silakan. Tapi nanti saya akan berikan itu ya. Tapi tolong e-booknya dibuat yang bagus dulu. Oke? E-booknya dibuat yang bagus dulu.
Untuk apa kita tool marketingnya canggih, ya gaya marketingnya keren, kekinian, yang affiliate-nya diajarkan banyak, tapi e-booknya jelek. Waduh, jangan dong. Ya, muridnya Mas Arli jangan bikin e-book sampah, oke? Jangan bikin e-book sampah, harus kualitas, cocok ya. Meskipun pakai ChatGPT, tetap harus kualitas, dibaca enak, bermanfaat ya. Jadi kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Itu nanti akan long term, teman-teman. Saya ngajarkan orang bisnis itu long term, manfaat. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan diterapkan, insya Allah. Dan eh, istirahat dulu malam hari ini. Besok kita lanjut lagi di grup, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Adapun banyak sekali tentunya kekurangan-kekurangan penyelenggaraan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di dalam grup. Semua kelengkapan nanti ada di grup. Saya juga ada di grup insya Allah. Dan jangan lupa untuk update terus progres Anda. Saya juga ingin lihat e-booknya sudah jadi belum, ya. Terus kemudian sudah sampai mana gitu ya. Jadi sebagai guru saya harus ngecek itu ya, teman-teman. Manfaatkan sebaik mungkin. Saya doakan semoga ini semua menjadi satu, pahala belajar. Yang kedua, semoga Anda bisa menciptakan karya yang bermanfaat untuk orang lain sehingga mendapatkan pahala jariah juga di situ. Yang ketiga, tentunya semoga saudara sekalian mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang melimpah, dan rizki yang bermanfaat. Demikian saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Arli.